Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat di Masjid Al-Burhan yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah taala al-kabiratu was-sittun, dosa besar yang ke-60. Al-wasilatu fi sya'riha. Al-wasilah yakni perempuan yang menyambung bisyariha pada rambutnya. Disebutkan perempuan ini bukan berarti khusus bagi mereka, tapi ini min bab at-taglib, yakni secara umum kebanyakan yang suka melakukan perbuatan ini adalah perempuan, tapi hukum berlaku bagi laki-laki. Lalu wal mutafallijatu, dan yang merenggangkan gigi, wal washimatu, dan yang bertato. Nah, kalau tato juga sama, bahkan sekarang banyak tatoan tuh ya juga laki-laki ya. Lalu mu'allif mengatakan, membawakan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata. Allah melaknat al-wasilah. Al-wasilah ini pelaku ya, yang berbuat, yakni menyambung rambut. Wal mustawsilata, dan juga yang meminta disambungkan. Jadi ada dua orang di sini yang menyambung, baik rambut dia atau rambut orang lain. Terus juga sama yang memintanya, ini terkena laknat Allah, kata Nabi. Dan laknat itu sebagaimana sering kita ulang-ulang pembahasan laknat. Laknat itu apa jemaah? Laknat artinya al-ibad wa tard, dijauhkan atau terusir min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Dan laknat ini ada dua macam. Ada al-la'nah al-kubra, laknat yang kubra, yakni dijauhkannya itu abadi dari rahmat Allah selama-lamanya. Ini bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran. Seperti orang yang menyembelih untuk selain Allah, ini berbuat syirik besar, dan ini juga terlaknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah atas orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknatnya ini besar karena syiriknya syirik besar. Yang kedua, al-la'nah as-sughra, laknat yang kecil, yakni diusir, dijauhkan dari rahmat Allah itu tidak selamanya, tapi sementara, nanti tetap mendapatkan rahmat. Ini bagi dosa-dosa seperti yang kita bahas ini, dosa-dosa besar ya, yang dia di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, seperti wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambut. Dalam masalah ini ada beberapa perincian para jemaah. Yang pertama, kita ambil sebuah faedah penting dari hadis ini, bahwa Nabi menjelaskan di sini bahwa di antara bentuk-bentuk berhias bagi para wanita khususnya, dan umumnya juga laki-laki, itu ada yang jatuh kepada kesalahan sehingga mendapat rahmat Allah. Alasannya larangan dalam hadis ini adalah karena merubah ciptaan Allah, dan yang kedua karena
melakukan talbis dan tadlis ala nas, kedustaan, kebohongan, penipuan kepada manusia. Ya. Jadi dua sebab, dua alasan. Satu karena merubah-rubah ciptaan Allah. Yang kedua karena melakukan tadlis, penyamaran, pemalsuan, penipuan. Menyambung rambut contohnya. Kita bahas dulu sekarang menyambung rambut. Tidak diperbolehkan, ya, kata para ulama, la yajuz lil mar'a an tasila sya'raha bi sya'rin akhar. Wanita tidak boleh menyambung rambutnya dengan rambut lain, dengan rambut yang serupa, ya, baik rambut orang lain atau rambut dia, termasuk rambut dia yang sudah dipotong misalnya. Rambut dia yang sudah dipotong lalu disambung lagi. Nah, ini sama kasusnya. Ya. Jadi termasuk rambut dia sendiri yang sudah dipotong. Kata para ulama, wa yadkhul fi dzalika ma law wasalat sya'raha bi sya'riha alladhi qasadhu qabla dzalik. Masuk kepada pembahasan ini adalah menyambung rambut dengan rambut dia sendiri yang sudah dipotong atau rambut orang lain, ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, baik dari madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Adapun haramnya menyambung rambut ini ijma berdasarkan kesepakatan madhab yang 4, jemaah. Ya. Di dalam beberapa penjelasan para ulama ahli fikih, di antara kita bacakan dari fikih-fikih, dari kitab-kitab fikih madhab Syafi'iyah, disebutkan seperti Al-Alama Syarbini mengatakan di dalam kitab Al-Gharar Al-Bahiyah, dia katakan wa wasluha sya'raha bi sya'rin adami haramun qat'an. Dan wanita menyambung rambut dengan rambut manusia. Ya, kita bahas dulu rambut dengan rambut dulu ini. Ya, ini haram secara mutlak. Ya. Sawa'un kana sya'raha aw sya'ra ghairiha. Baik rambut wanita itu atau rambut orang lain. Ya. Baik adzina fihi zauj aw la, baik diizinkan suaminya ataupun tidak. Ya. Baik diizinkan suami atau tidak, ini tidak bersyarat. Jadi jangan diartikan kalau diizinkan suami boleh. La, jangan diizinkan, enggak izinkan tetap hukumnya haram. Demikian pula dalam madhab Hambali di antara Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah mengatakan la yajuz lil mar'a an tasila sya'ra bi sya'rin akhar, ya, tidak boleh wanita menyambung rambut dia dengan rambut orang lain, ya. Taib, ini yang pertama para jemaah. Yang kedua sekarang menyambung rambut dengan rambut hewan misalnya, maka ini sama di dalam pembahasan ini, termasuk yahrumu waslu sya'ri bi sya'ril haywan. Diharamkan juga menyambung rambut dengan rambut hewan, wasufi atau bulu-bulu, jadi rambut hewan atau bulu hewan. Dinyatakan di sini oleh banyak para ulama, di antara ulama madhab, bahkan termasuk para ulama kita Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Ya. Nah, mana dasarnya para jemaah? Dasarnya ada lafaz hadis yang menunjukkan bahwa menyambung rambut ini umum, baik rambut manusia dengan rambut manusia ataupun dengan rambut selainnya. Sebagaimana dalam hadis Jabir disebutkan jazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Nah, kata-kata syai'an ini, Nabi melarang wanita menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun. Ya, dengan sesuatu apapun. Maksudnya dengan rambut-rambut apapun. Ya. Jadi dalam lafaz ini terdapat kata-kata, yakni keumuman itu kata-kata syai'annya. Ya. Taib. Yang ketiga, menyambung rambut dengan al-khiraq atau dengan khuyut
atau dengan harir dan yang semisalnya, yakni menyambung rambut dengan benang atau dengan kain dan semisalnya. Maka ini bukan pembahasan menyambung rambut pada cuma ini sama artinya dengan mengikat rambut dan semisalnya, ya. Maka hal ini dibolehkan, ya, bukan menyambung atau bukan disebut menyambung rambut, ya. Karena ini bukan disebut sebagai menyambung, itu yang pertama. Ini dalam rangka berhias dengan mengikat rambut seperti ini, maka dibolehkan. Jadi dengan benang diikatnya, disambungnya, ya, maka ini diperbolehkan. Tapi itu yang ketiga. Yang keempat, wanita termasuk laki-laki menggunakan rambut as-sinai, menggunakan rambut palsu yang disebut dengan al-barukah atau wig, bahasa kitanya wig ya. Maka ini tetap tidak diperbolehkan, kecuali, jadi hukum asal tidak boleh wanita menggunakan rambut palsu, rambut as-sinai, rambut palsu jemaah, wig, ya. Nah, disebutkan di sini ada beberapa fatwa para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan asy-sya'ru al-istina'i al-musamma al-barukah la yazuju lubsuhu. Rambut palsu yang dinamakan al-barukah, bahasa Arabnya, bahasa kitanya wig, itu tidak boleh dipakai. Sa'un kana al-labis lahu rijalan am imra'ah, baik yang memakai itu laki-laki atau perempuan, ya. Syekh Utsaimin juga demikian rahimahullah, al-barukah muharramah wa hiya dakhilatun fil wasl, ya. Menyambung rambut, al-barukah, rambut palsu atau wig, itu juga diharamkan dan termasuk kepada babnya menyambung. Nah, wa illam takun waslan, kalaupun enggak disebut menyambung rambut, memakai wig itu, namun dia fahiya tudhir ra'sal mar' ala wajhin atwal min haqiqatihi. Kalaupun enggak disebut menyambung rambut dengan memakai wig, kata Syekh, tetap dilarangnya karena wanita itu berarti menampakkan bentuk rambut yang lebih panjang dari hakikatnya. Ini termasuk pemalsuan. Jelas jemaah, ya. Kalaupun enggak disebut menyambung, ini termasuk pemalsuan. Kan tadi syarat hikmahnya dua tadi. Kenapa diharamkan menyambung rambut? Satu, karena merubah-rubah ciptaan Allah. Yang kedua, ada unsur pemalsuan. Ada unsur pemalsuan. Termasuk pakai semir dengan warna hitam, termasuk adanya pemalsuan. Ya. Berbeda kalau dalam peperangan, ya jemaah. Karena peperangan itu boleh berbohong. Berperang itu boleh berbohong. Boleh menipu, tipu daya boleh. Tapi khianat enggak boleh tetap dalam peperangan. Maka kalau pakai cat rambut warna hitam kalau untuk peperangan boleh, ya. Karena kalau jujur dalam peperangan bisa kalah. Kalau ada tentara pasukannya rambutnya ubanan semuanya, lalu musuh akan menganggap rendah remeh, wah ini musuh saya lemah-lemah, ini orang tua-tua semua sudah ubanan semua, maka dicat dengan warna apa? Hitam boleh. Tapi kalau bukan untuk peperangan nggak boleh, karena termasuk ada unsur tadlis, pemalsuan, ya. Nah, namun Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan memakai wig bagi wanita yang memang cacat. Bagi wanita yang cacat, ya, seperti misalnya wanita ini botak atau laki-laki ini botak, tidak memiliki rambut, maka fala haraj min isti'malil barukah, maka tidak mengapa untuk memakai rambut palsu. Kenapa? Karena cacat. Sementara yang namanya aib cacat boleh ditutup, ya. Termasuk nanti akan ada bab merenggangkan gigi, mengkawat gigi, ya. Kalau karena cacat boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk berhias, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Taib. Kemudian ada sedikit tambahan bahasan
tentang rambut wanita kalau sudah dipotong, ya, dibuang. Apa boleh bagi laki-laki memandang rambutnya wanita tersebut? Kalau rambut wanita yang ada di kepalanya, ya kan jemaah, boleh tidak memandang wanita yang bukan mahram? Jawabnya tidak boleh, karena rambut wanita adalah aurat. Ya, sekarang rambut wanita ini sudah terpisah dari kepalanya, sudah dipotong misalnya, potongan rambut wanita. Apakah dia aurat yang tidak boleh dilihat? Maka ikhtilaf para ulama di dalam masalah ini. Sebagian membolehkan seperti mazhab Maliki, mazhab Hambali, sebagian melarang seperti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu melarang melihat rambut wanita, ya, yang bukan mahram walaupun sudah terpotong, terpisah. Namun Syekh Ibnu Utsaimin merinci. Bagaimana rinciannya? Idza kana asy-sya'r lil mar'ah muayyana ya'rifuha ar-rajul fayuhramu nadhar ilaihi. Nah, ini insyaallah pendapat yang Syekh Utsaimin ini agak lebih merinci, lebih bijak lah insyaallah. Kalau mazhab Syafi'i mutlak, rambut wanita masih sudah putus dari kepalanya tetap haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Mazhab Maliki, Hambali boleh mutlak. Maka kalau Syekh Utsaimin merinci, kalau itu rambut wanita yang diketahui oleh si laki-laki, maka haram. Amma idza kana sya'ru imra'a ghair muayyana, namun kalau rambut wanita itu wanita yang tidak dikenal milik siapa ini rambut, tidak dikenal, maka fala yuhramun nadharu ilaihi, maka tidak haram, tidak mengapa. Jelas ya? Berarti kesimpulannya kalau kita lihat rambut perempuan panjang misalnya, rambut perempuan, ini rambut siapa nggak tahu, maka tidak masalah melihat. Tapi kalau ini tahu rambut wanita ini nih si fulana, ya, orangnya tahu kita, maka tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, wal washimata wal mustaushimata. Apa artinya ini? Wal washimah, wanita yang bertato, wal mustaushimata, dan yang meminta ditato. Jadi al washimah itu mentato baik untuk dia sendiri, kan bisa jadi mentato diri atau mentato orang lain. Itu yang dimaksud dengan pelaku. Ya. Ini yang dimaksud dengan pelaku. Nah, al washimah itu. Adapun al mustaushimah itu yang minta ditato, baik ke tukang-tukang tato atau kepada orang lain atau kepada salon-salon atau kecantikan, ya, untuk ditato. Baik. Tato itu apa para jemaah? Tato yang diharamkan, nanti akan ada perincian tato ini. Bahkan ada yang sebenarnya tidak masuk ke dalam bab tato, yaitu al-khidab, ya. Al-khidab itu melukis tubuh dengan hinna, dengan pacar. Tahu jemaah ya? Dengan kembang pacar, ya, hinna. Seperti para pengantin, ya. Itu dibolehkan, itu bukan masuk babnya tato walaupun melukis, namun dengan syarat nanti tidak boleh gambar makhluk bernyawa, ya. Jadi hukum asal berhias itu halal jemaah. Hukum asal berhias itu halal, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Al aslu fil asyal ibahah illa bid-dalil ay alladhi ala tahrimiha, alladhi yadullu ala tahrimiha. Hukum asalnya segala sesuatu halal sehingga ada dalil yang mengharamkannya, ya. Nah, jadi tato artinya gharzul juldi bi ibrah, yaitu menusuk kulit dengan jarum, kemudian dimasukkanlah tinta, ya, dalam bentuk lukisan-lukisan. Dan ini haram dalam bentuk apapun. Yang lebih haram lagi tentu gambar makhluk bernyawa, lebih haram lagi, gitu jemaah, ya. Dan juga baik sakit ataupun tidak sakit.
Lebih haram lagi ketika menyiksa diri dengan tato tersebut. Mungkin ada tato alat yang tidak sakit mungkin, ya. Maka haramnya ini mutlak tato ini, apapun bentuknya, apapun caranya, selama itu disebut tato maka haram. Dan keharamannya sama tadi. Sebabnya dua. Yang pertama merubah, ya, taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Dan yang kedua ada unsur apa? Tadlis, ada unsur penipuan dan semisalnya, ya. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi disebutkan demikian dalam tafsirnya. Wa hadhil umur kulluha qad syahidatil haditsu bila'ni fa'iliha. Semua yang disebutkan dalam hadis, ya, itu semuanya adalah dilaknat bagi pelakunya, dan itu termasuk min babil kabair, termasuk di antara dosa besar, ya, termasuk di antara dosa besar karena ada ancaman laknat. Nah, kata beliau, ikhtilaf ma'na alladhi nuhiya li ajliha. Ikhtilaf para ulama sebab dilarang. Seperti tadi menyambung rambut kenapa dilarang, seperti bertato ini kenapa dilarang, gitu ya. Maka ulama berbeda pendapat, kata Imam Al-Qurtubi. Namun bermuara kedua itu tadi, faqila li annaha min babi tadlis. Ada yang berpendapat karena sebab tadlis, penipuan, wakila min bab taghyiri khalqillah. Ada juga yang berpendapat karena merubah-rubah ciptaan Allah. Karena dalam hadis pun disebutkan demikian nanti di akhir hadis. Nah ini para jemaah, ya, di antara sebab bermuara kedua poin tadi. Nah sekarang tato para jemaah, ada tato yang hanya melukis, ya, namun dia bisa hilang sementara saja. Jadi apa hukum bertato yang sementara? Tapi bukan dengan ditusuk pakai jarum seperti itu, bukan. Hanya melukis, ya, apa ya, dipakai apa semacam pena dan semisalnya sementara, ya. Namun tidak paten gitu, ya. Maka para ulama merinci, kalau memang bentuknya hewan maka tidak boleh. Namun bentuk-bentuk yang bukan hewan seperti pohon, kembang dan semisalnya, maka ini dibolehkan, namun meninggalkannya lebih afdol. Lebih afdol. Kenapa? Karena meniru-niru kebiasaan orang-orang fasik, jemaah. Yang pakai tato biasanya siapa? Ini bukan hina loh jemaah, ya. Bukan hina dengan pacar, ya, untuk perempuan berhias di hadapan suaminya, bukan. Ini tato, tapi bukan dengan tusuk jarum dan juga hanya sementara, 1-2 jam hilang, 1-2 hari tok misalnya. Maka ulama membolehkan, hanya saja meninggalkannya lebih afdol. Karena apa? Kata para ulama, fatarkuha ahsan, ya. Fatarkuha ahsan. Kenapa? Karena akan menimbulkan kecurigaan orang bahwa orang ini nanti bertato. Itu yang pertama. Yang kedua, meniru-niru orang-orang fasik. Karena yang suka bertato siapa jemaah? Orang fasik, artis-artis, orang fasik, penyanyi, pemain band atau preman-preman, ya. Cuman tidak bisa kita hukumi tato sebagaimana dalam hadis tadi, jenis yang pertama tadi. Kalau itu mutlak, masih sementara misalnya, nanti saya hilangkan lagi, tetap mutlak haram. Masalah sementara, tidak sementara itu terserah. Kalau sementara berarti haramannya sementara itu, selama apa dia melakukan itu. Tapi kalau dia sudah bertobat masih ada tatonya, itu tidak masalah. Jadi tobat itu tidak harus dibuang tatonya. Ketika kalau dibuang tatonya akan membuat masalah, akan menimbulkan mudarat. Jadi boleh jemaah, biarkan tato, jangan dibuang, ya. Ketika mudaratnya mungkin akan merusak tubuhnya nanti ketika dibuang. Tapi kalau ada alat yang canggih, walhamdulillah, kalau ada alat yang canggih, ya, walaupun sakit sedikit, sebagaimana dulu juga sakit ketika bertato, ketika bisa dibuang maka wajib buang. Karena tobat maknanya adalah meninggalkan tato berarti dibuang. Nah, kalau berat, menyulitkan, mudarat, alatnya tidak ada dan semisal, maka tidak boleh
merusak jiwa, merusak diri, merusak badannya. Taib. Yang dibolehkan lagi para jemaah yang berkaitan tato adalah hukum al-khidab bil hinna. Al-khidab bil hinna yakni melukis, menggambar tubuh dengan pacar, ya, dengan pacar atau hinna bagi para wanita misalnya untuk berhias, ya, dibolehkan. Sebagaimana kita harus ketahui bahwa yang namanya hukum asal berhias, ya, itu dibolehkan sehingga ada dalil yang melarangnya. Di antaranya mungkin wanita berhias dengan memakai hinna, ya, namun dengan beberapa syarat jemaah wanita yang boleh berhias dengan menggunakan hinna. Yang pertama, tidak boleh gambarnya itu untuk paten selamanya. Barangkali walaupun bukan tato ya jemaah, tapi dia berhias dengan hinna tadi, namun untuk selamanya paten, ya, sabitun wa daimun, maka tidak boleh. Dibolehkan itu kalau muaqqatun wa yuzalu, sementara atau dan bisa dihilangkan nantinya, ya. Terus yang kedua, syaratnya tidak boleh dengan bentuk gambar-gambar makhluk yang bernyawa, gambar kepala orang, gambar tokoh tertentu misalnya, ya. Yang ketiga, syaratnya tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya. Boleh kepada mahramnya, suaminya, bapaknya, anaknya, ya. Alla tudhara hadhihi zina li rajulin ajnabi. Tidak boleh ditambahkan kepada laki-laki asing. Yang keempat, syaratnya tidak boleh alatnya itu membahayakan kulitnya, tubuhnya, ya. Kemudian ini tidak boleh menyerupai bil fasiqat awil kafirat. Tidak boleh menyerupai gambar-gambar orang-orang fasik, orang-orang kafir. Jadi hinnanya itu harus gambar-gambar yang memang ma'ruf untuk hiasan-hiasan, mungkin gambar, ya, kembang-kembang tertentu dan semisalnya. Apalagi gambar-gambar masalah akidah, keyakinan, ya, hinna gambarnya salib misalnya, naudzubillah. Maka ini diantara syarat ma'rufah, diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Taib. Lalu apa hukum sekarang yang mirip tato, berkaitan tato, ya, yaitu menggunakan obat-obat kimia untuk merubah warna kulit, yang disebut dengan istilahnya bukan operasi plastik cuma. Jadi kulit hitam dipakai obat menjadi warna putih, ya. Sebagaimana ada seorang artis, ya, artis ini kulit hitam lalu pakai obat kimia sehingga menjadi putih. Apa hukumnya ini? Al-jawab, ini sama hukumnya, tidak diperbolehkan karena merubah-rubah ciptaan Allah. Dan warna kulit hitam bukan cacat, bukan aib. Allah tidak melihat masalah hitam, putih, merah, ya. Ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana fatwa dari para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin berfatwa demikian, ya. Jadi kalau merubah warna kulit tadi untuk paten, bahwa haram, bal min kabairi dzunub, haram dan termasuk dosa yang besar. Berbeda hanya untuk merubah warna kulit sementara tak bisa dihilangkan, seperti sekarang ini di stop-stopan di lampu-lampu merah ada Ultraman, ya, diwarnain coklat, warnanya apa? Diwarnai perak. Sementara tak, ya, maka hukum asal tidak masalah, boleh. Tapi kan di situ nanti ada mudarat yang lain. Ditinjau dari sisi medis kesehatan mungkin membahayakan, menjadi tidak boleh.
Yang kedua, dalam rangka meminta-minta di jalanan, apalagi pemerintah sudah melarang, maka termasuk antum yang memberinya pun haram. Karena pemerintah mengharamkan, melarang gitu istilahnya. Bukan mengharamkan, pemerintah melarang kan. Tidak boleh memberikan kepada para pengamen, lap mobil, minta pengemis dan semisalnya. Kita tidak boleh cuma. Apalagi memberi kepada pengamen memang. Ya. Memberi upah kepada penyanyi. Ya. Itu haram, dosa besar. Ini bukan masalah 1.000 Ustaz, cuma 1.000 perak. Yang namanya haram antara 1 miliar dengan 1.000 rupiah itu sama aja. Tidak, misalnya korupsi itu haram kalau 1 miliar haram. Terus naik korupsi 1.000 perak halal gitu kan, karena sedikit. Lah ya cuma. Karena dosa itu bisa berlipat-lipatnya. Yang sedikit tadinya bisa berlipat. Ini harus hati-hati. Apalagi ini para penyawer dangdutan dulu cuma. Ya. Dia keluarkan duit, ya. Bahkan duit dilemparkan, duit satu ikat dilemparkan ke biduan. Na'udzubillah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i diharamkan menyawer seperti itu karena memberi upah kepada penyanyi. Termasuk haram juga antum atau orang, kalau antum insya Allah ndak, orang yang ndak ngaji ngundang dangdutan dalam rangka hajatan lalu diberinya upah. Ya tentu kan berapa manggung malam gitu kan, memberi upah seperti itu, maka ini haram, dosa besar. Maka bagaimana akan berkah ya? Akan berkah pernikahan, walimah sementara dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Baik. Nah ini berkaitan dengan tato. Lalu wal mutanamisah ya cuma. Wal mutanamisah atau wan namisatu wal mutanammisah. An-namisah artinya wanita. Ingat sekali lagi, wanita bukan berarti khusus wanita ya, tapi kebanyakan yang melakukan ini wanita. Wanita yang mencukur bulu alisnya, wal mutanammisah, dan wanita yang meminta. Jadi al-namisah pelaku baik untuk dia sendiri atau untuk orang lain, mungkin salon-salon kecantikan ya, yang menerima jasa mencukur alis. Untuk apa dicukur? Dicukur nanti diganti dengan alis yang lukisan, diganti dengan spidol alis dengan sesuai selera, yang melengkung sedikit ke atas, mau dikebawahkan dipanjangin sedikit. Nah, ini namanya an-namisah atau al-mutanammisah, yang meminta ya, yang meminta. Baik. Diharamkan izalatu sya'ril hawajib, diharamkan menghilangkan bulu alis menurut madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan banyak para ulama berjemaah. Sebab nasnya jelas, hadisnya seperti ini, bahwasanya Allah melaknat kepada wanita yang minta, yang melakukan ya, wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan bulu alisnya ya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama madhab di sini. Nah sekarang sebabnya sama tadi. Sebabnya adalah karena adanya unsur-unsur penipuan, ya kan? Yang kedua juga merubah-rubah ciptaan Allah. Lalu bagaimana dengan hukum sekarang ini? Ada, kalau di wanita-wanita Arab sana, di Indonesia juga ada. Wanita-wanita Arab mengenal dengan istilah tashqirul hawajib. Tashqirul hawajib namanya. Tashqir itu mencerahkan, mempirangkan, dan pokoknya menghiasi bulu alis ya. Jadi pinggir-pinggirnya itu dirapihkan pakai krim sedikit, terus apa ya, nanti kelihatan terang itu hasilnya itu ya. Jadi hadisnya itu seolah-olah
menjadi berubah, yang tadinya kemana-mana menjadi rapi, menjadi seperti dicukur, dirapihkan begitu. Ya, jadi ini di sekelilingnya ini pakai krim, ada alatnya. Nah, ini namanya taksirul hawajib. Ada khilaf ulama ini. Namun wallahu alam, fatwa dari Syekh bin Baz Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya yubahu taksirul hajibaini lin-nisa. Dibolehkan wanita untuk memperterang, ya, jemaah, merapikan, mempirangkan, itu taksir, kedua bulu alisnya. Kenapa? Karena asal hukum zina, berhias, itu al-ibahah. Illa maddala dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wala dalil ala tahrim, sementara dalam masalah ini tidak ada larangannya. Ya. Dan at-tashqir bukanlah an-namas. Bukan an-nams. Namas itu mencukur. Jadi kalau cuma menterangkan bulu alis saja, bukanlah babnya mencukur. Ya. Baik. Jadi yang diharamkan adalah mencukur bulu alis kemudian dipakai kian namanya shadow atau apa itu. Pokok spidol guys. Baik. Lebih buruk lagi kalau pakai tato aja, mah. Dan biasanya tato biasanya. Jadi spidolnya itu spidol abadi. Ya. Tato itu tambah double haramnya. Ya, haram cukur alisnya, kemudian haram bertatonya. Ya. Taib. Lalu apa lagi nih? Wal mutafallijati lil husni, ya, dan merenggangkan gigi untuk al husni, merenggangkan gigi. Ini namanya taflijul asnan, ya, merenggangkan gigi untuk berhias. Jadi gigi supaya kelihatan indah, termasuk dikikir, ya, apa namanya, di parut, diamplas, ya, diruncingkan, termasuk. Nah, ini tidak boleh berjemaah. Namun hukum taflijul asnam ini boleh dalam rangka untuk pengobatan berjemaah. Ya, dalam rangka pengobatan. Hukum asal tidak boleh kalau untuk perhiasan. Ya, karena termasuk merubah ciptaan Allah, termasuk juga penipuan dan semisal. Namun in kana yahtaj ila taflijil asnan liqubhi mandoriha, merenggangkan gigi butuh karena memang mungkin jelek sekali pemandangannya, ya, termasuk seperti memakai kawat sekarang lagi musim, ya, mengkawat gigi. Kalau memang terlalu tongos ke depan sehingga menjadi buruk pemandangannya, boleh sebenarnya diperbaiki. Atau mungkin giginya kacau balau di dalamnya, tumpang tindih, enggak karu-karuan, sehingga dia kalau ngunyah ndak enak, makan ndak enak, ya, maka juga boleh, ya kan? Ada gigi yang tumpang tindih, betul lagi kecilnya makan apa itu, atau giginya tumpang tindih begitu, atau mungkin suka di apa? Nah, itu boleh, fala ba'sa bidzalik, karena la yakun lil husn, karena bukan dalam rangka untuk berhias. Tapi kalau nggak ada problem apa-apa, cuman ingin lebih cantik, lebih menarik, pemandangan lebih indah, lebih bagus, maka ini tidak diperbolehkan. Maka disebutkan dalam hadis ini pun apa? Dalam hadisnya pun lil husni. Lalu kata Nabi, semua itu haram di antara hikmahnya karena al-mughayyirati khalqallah. Ya. Karena merubah-rubah ciptaan Allah. Jelas cuma ya. Ini dia beberapa poin penting. Ada berapa ini? Satu, perkara yang kita bahas nyambung rambut. Yang kedua tato. Yang ketiga mencukur alis. Yang keempat merenggangkan gigi, termasuk bab mengukir gigi, mengikir gigi, mengawat dan semisalnya. Nah, inilah 4 poin. Kita masuk hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, samanul qalbi wad dami haramun wa qasbul bagi. Samanul qalbi, saman yang dimaksud di sini adalah hasil menjual belikan.
Nah, itu maksudnya. Hasil menjual belikan anjing. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang diharamkan. Samanul qalbi, lalu wadam. Hasil menjual belikan darah. Haramun adalah haram. Baik. Jadi dimaksud dengan saman, saman itu nilai, ya. Maksudnya harga, maksudnya apa? Hasil dari penjualan, hasil pembelian, hasil jual beli dari anjing. Dan anjing ini adalah hewan yang najis, yang diharamkan untuk dipelihara. Haram juga dimakan, haram dipelihara. Haram dimakan karena sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka haram pula dijual belikan. Inna Allah idza harama syai'an harama samanah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu maka mengharamkan pula hasil jual belinya. Ya. Taib, anjing itu pada jemaah haram dipelihara. Kecuali dua, anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga. Baik jaga ternak atau jaga tanaman. Jadi ada anjing menjaga ternak. Ya, supaya ternak enggak dimakan serigala atau apa dan semisal, atau tanaman supaya enggak dimakan kera, ya, monyet, maka ditaruh anjing boleh di situ. Adapun dipelihara dalam rangka berhias, maka diancam dengan ancaman orang Islam akan berkurang tiap harinya pahala sebanyak 2 qirat. Maniktana kalban ila kalbas sayd nuqisa min amalih kula yaumin qiratan. Siapa yang memelihara anjing selain anjing berburu, jadi kalau jenengan memang suka berburu, maka boleh memelihara anjing. Tapi anjing yang memang berburu, anjing yang terlatih, ya. Tapi alasannya untuk berburu tapi anjingnya bodoh, ya nggak boleh dipelihara anjing bodoh seperti itu. Dan kalau anjing itu bodoh para jamaah, hasil buruannya juga haram, tidak boleh dimakan. Anjing yang tidak terlatih misalnya memburu buruan dikasihkan, maka haram, karena itu hanya kebetulan. Anjing yang terlatih itu memang kalau disuruh berburu, kalau nggak disuruh dia tidak akan berburu. Itu anjing yang terlatih. Anjing terlatih cirinya 3. Idza starsal, kalau dilepas dia akan berburu. Kalau disuruh berhenti, berhenti dia. Beda dengan anjing yang bodoh. Anjing yang bodoh ketika berburu disuruh berhenti, terus saja berburu. Nah, itu bodoh, ini nggak boleh dimakan hasil buruannya. Yang ketiga, cirinya anjing terlatih, kalau dia berburu lalu diberikan kepada kita, itu dia tidak akan memakan sedikit pun, tidak akan mencicipi. Kalau masih mencicipi, itu anjing bodoh tandanya. Misalnya dia dapat buruan rusa, misalnya rusa, ternyata kepalanya hilang, ya, dimakan sama dia kepalanya, badannya dikasih ke kita, atau satu kakinya hilang dimakan sama dia. Tidak boleh kita makan rusa tersebut karena diburu oleh anjing yang jahil. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu agama. Subhanallah, keutamaan seorang ahli ilmu. Yani anjing saja Allah muliakan tuh ketika anjing berilmu. Ya, anjing saja yang berilmu Allah muliakan. Dengan cara apa Allah muliakan? Buruannya halal dimakan. Yani yang membedakan buruan halal dan haramnya adalah tergantung anjingnya berilmu atau tidak, anjingnya terlatih atau tidak. Ini disebut dengan jawari. Jadi berburu itu dengan 3 alat, cuma ya, atau dengan 2 alat secara umumnya. Pertama jawari, binatang buas yang terlatih, ya. Yang kedua, dan binatang ini bisa yang memiliki cakar seperti elang, dan bisa yang memiliki taring, ya, makanya 2 ini diharamkan kita memakannya. Binatang yang bertaring dari jenis binatang buas, ya, bertaring dan buas, ya. Yang kedua, burung yang memiliki makhlab. Wa kullu tayrin dhi makhlab wa kullu dhi makhlabin min at-tayr fa akluhu haram. Setiap burung-burung yang memiliki cakar, yang memangsa dengan cakar, maka haram dimakan, seperti elang. Nah, berburung dengan jawari ini bisa dengan
binatang darat yang buas tadi terlatih, dan atau bisa juga dengan apa? Burung-burung yang memiliki cakar. Ya. Yang kedua dengan senjata yang bisa mengalirkan darah. Ya, seperti peluru, seperti tombak, panah, ya. Namun tidak boleh dengan yang tidak mengalirkan darah, hanya membutakan mata, hanya membuat legam, ya, seperti ketepel. Maka tidak boleh berburu dengan ketepel, tidak boleh. Ya. Taib. Lalu darah para jemaah, darah yang dimaksud darah yang diharamkan dikonsumsi. Karena ada darah yang halal. Kata Nabi, uhilat lana damani wa maitatan. Dihalalkan bagi kita 2 darah dan 2 bangkai. Jadi darah dan bangkai haram kecuali yang dihalalkan oleh hadis. Dalam Quran yang namanya maitah, bangkai haram. Ya, hurimat alaikumul maitatu wad damu walamul khinzir. Diharamkan bagi kalian, kata Nabi, kata Allah bangkai, kata Allah dalam Quran, bangkai dan darah serta daging babi. Nah, Nabi SAW mengecualikan 2 darah dan 2 bangkai. Apa 2 darah dulu? Wa ammad damani, adapun 2 darah kata Nabi, fa al-kabid wat tihal. Al-kabid ati, wat tihal dan limpa. Nah, jadi jual ati, jual limpa halal, walaupun itu jenis darah. Jadi darah yang diharamkan darah mengalir, walaupun dibekukan. Ya jemaah. Jadi tidak boleh menjual belikan darah. Sama nudam haram. Ya. Taib. Wa kasbul baghi. Wa kasbul bagi, dan upahnya pelacuran. Ya, yang jelas ya, sesuatu yang haram. Wa kasbul bagi. Lianna zina haram, karena zina adalah diharamkan dalam bentuk apapun. Dan Nabi SAW mengatakan mahar dalam hadis. Wa mahrul bagi, mahar. Ya. Jadi mahar itu artinya tebusan gitu ya. Seperti kita ini ketika menikah, istri kita dengan membayar mahar, tebusannya. Jadi Nabi mengatakan mahar pelacuran, ya, mahar pelacur. Nabi sebut mahar ini hanya serupa dalam hal yakni membayar untuk dirinya. Makanya Imam Abu Hanifah para jemaah itu mengkiaskan wanita yang menikah itu dengan jual beli, karena ada tebusan di situ dengan uang, itu mahar, atau dengan harta, dengan sesuatu. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan wanita yang kawin tanpa wali nggak masalah, karena ibarat wanita jual beli tanpa izin wali kan tidak masalah. Jadi ibarat kawin itu kalau menurut Abu Hanifah seolah menjual diri dengan ditebus pakai mahar. Sehingga berjual beli wanita barang yang miliknya itu boleh. Nah ini kita tidak boleh demikian para jemaah. Ini mengikuti ketergelinciran ulama, walaupun itu perkataan ulama, walaupun itu pendapat ulama. Sekarang ini kan bermudah-mudah, bahkan ada kecenderungan ada beberapa sekarang komunitas dai-dai muda. Ya, dan itu banyak orang yang tertipu juga. Ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji banyak yang tertipu. Hati-hati para ikhwan. Ada video-video pendek beredar sekarang, seolah sok bijak dengan mengatakan fikih itu luas. Ya akhi, fikih itu luas ya akhi. Jangan terlalu ekstrim antum, jangan terlalu kaku antum. Fikih itu luas. Sehingga dia ambil pendapat-pendapat nanti yang dikiranya sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga ringan bagi dia diambil. Padahal itu adalah ketergelinciran ulama. Walaupun betul itu khilafiyah. Imam Malik mengatakan anjing itu makruh, enggak sampai haram. Lalu apakah kita akan pegang mazhab Maliki ini untuk bisa makan anjing? Imam Ibnu Hazm Dhahiri mengatakan musik halal. Ini ulama yang ngomong ini. Tapi pendapat-pendapat semua itu ikhwan, walaupun itu khilaf ya. Seperti madhab jumhur madhab jumhur mengatakan isbal itu kalau bukan karena sombong ya cuma itu tidak haram. Subhanallah. Ini madhab jumhur
Kalau kita sampaikan hal seperti ini kepada masyarakat, rusak jemaah. Maka hati-hati. Banyak video-video pendek seperti itu sekarang. Ya, konten-konten seperti itu. Dia sangat memusuhi sekali kepada dakwah salaf, namun sangat toleran kepada ahli bid'ah dia. Namun dia mengatasnamakan dakwah salaf. Ya. Di antara video yang beredar viral juga adalah dia yang mengatakan fikih itu luas. Antum klik saya lihat siapa orang ini. Fikih itu luas katanya, itu judulnya, video pendeknya. Apalagi sekarang ada di antara ustadz kita juga ya, yang cenderung membahas selalu madhab fikih syafi'iyah sampai akhirnya kepada taraf tawassul kepada jahnya Nabi, itu masalah khilafiyah, sehingga akhirnya sampai membolehkan. Nah, ini hati-hati juga para jemaah. Maksudnya hati-hati itu kita tidak mengatakan ustadz ini sesat dan semisal, tidak. Tapi ada kesalahan-kesalahan ketika sekarang ini membahas tentang fikih madhab tertentu, namun seolah-olah manusia yang dulu kita sudah terbiasa digiring kepada pemahaman kalau beragama hatta dalam masalah fikih selalu berhujat dengan dalil-dalil yang kuat, seolah sekarang menjadi bias lagi itu. Sampai baca usuli pun ini menjadi boleh karena itu ada dalam madhab syafi'iyah. Hatta usuli juga boleh sudah. Ya, apalagi tawasul itu sudah, karena apalagi sampai ada ahli sunnah karena ingin belajar fikih syafi'iyah hatta kepada orang yang berakidah syari, akidah sesat, karena demi untuk belajar fikih syafi'iyah. Dan mereka banyak yang belajar seperti itu, yakni belajar fikih syafi'iyah kepada orang yang berakidah syari, ya, demi belajar fikih mengorbankan apa? Karena bagaimanapun para ikhwan, namanya akidah seorang guru atau seorang yang kita belajar kepadanya sangat pengaruh. Maka harus kita waspada tentang masalah akidah seorang. Baik. Nah, kembali ya, jadi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh wanita kawin tanpa wali, karena ibarat jual beli. Ya, ini keliru. Ya. Banyak berjamaah ketergelinciran ulama. Kalau kita ikuti ketergelinciran ulama, tatabu urukhas namanya, tatabu urukhas, yang mengikuti kesalahan ketergelinciran ulama, maka akan menjadi orang zindik kita, menjadi orang sesat kita. Ya. Supaya halal dangdutan pakai madhab dohiri, madhab Imam bin Hazm dohiri, supaya halal dangdutan. Supaya bisa makan anjing pakai madhab maliki, ya. Supaya kawin nggak pakai wali, pakai dulu madhab Hanafi. Sesat akhirnya jemaah. Sehingga joget-joget doyan anjing, kawin nggak pakai wali, selesai, zina namanya. La nikah illa bi wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Baik. Lalu apa lagi? Wa akilar riba wa mukilahu, ya. Dan juga haram memakan riba dan memberinya. Mukilah itu memberi riba, ya. Dan riba para jemaah, riba itu ada pada dua hal dulu, ya. Riba qard, riba pada pinjaman, dan ini disebut juga riba jahiliyah. Ini disebut riba jahiliyah namanya. Riba itu kalau secara bahasa apa artinya para jemaah? Riba secara bahasa artinya ziyadah, tambahan. Namun kalau secara istilah kita, riba adalah secara istilah az-ziyadah al-hasilatu bimubadalati ribawi bijinsihi. Riba adalah tambahan-tambahan yang terhasilkan karena adanya pertukaran. Maka ada istilah riba bai', riba yang terjadi karena adanya penukaran komoditi riba. Ya. Jadi riba yang pertama, riba qard, riba utang piutang.
Dan ini riba jahiliyah. Kalau pinjam sekian nanti kembalikan dengan perjanjiannya, kembalikannya lebih. Nah, riba yang terjadi pada perbankan sekarang, riba-riba di bank-bank konvensional, itu riba qard namanya. Riba qard. Ketika antum nabung di bank, itu maknanya antum meminjamkan uang ke bank. Jadi antum ini Masya Allah, bank loh yang antum pinjemin, milik orang-orang bank ya yang antum pinjemin. Ustaz kan saya nitip, ya walaupun nitip hakikatnya, walaupun antum akadnya nitip, tapi hakikat yang penting. Karena nitip itu ketika uang titipan kita itu digunakan oleh bank untuk apa? Untuk berbuat riba lagi oleh bank itu, dipinjam-pinjamkan kepada orang dengan bunga yang dengan riba lagi. Jadi bank itu tidak ada bisnisnya para jemaah. Jadi bohong kalau bank mengatakan uang antum nanti diputarkan sehingga nanti hasilnya adalah hasil mudharabah, hasil bagi hasil nantinya. La jemaah, bank itu tidak boleh ada usaha apapun. Jadi bank itu hanya muter-muterin duit. Duit dari orang diambil, kemudian dikeluarkan lagi, dipinjamkan dengan cara riba dan riba. Jadi riba berkutat di riba dan riba saja. Maka ketika antum nyimpan uang di bank, namanya antum meminjamkan uang ke bank. Nah, ini yang menjadi riba. Ini riba qard namanya. Yang kedua, riba itu terjadi karena adanya tukar menukar barang-barang yang masuk dalam komoditi riba, dan itu ada 6. Barang komoditi riba itu 6. 1 emas, ya. 2 perak, 3 gandum, 4 gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Nah, selain yang 6 ini pun sama dikiaskan, seperti beras dikiaskan dengan kurma, dengan gandum, ya. Beras sama, itu termasuk komoditi riba. Jadi kalau tukar beras dengan beras lagi, jatuhnya riba kalau ada perbedaan jumlah kiloannya. Kurma tukar kurma, uang tukar uang, emas tukar emas. Itu syaratnya supaya tidak riba. Kalau yang sejenis itu harus 2 syaratnya. Harusnya kontan tangan di tangan, dan yang kedua harus nilainya sama. Jelas, kalau satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, dan uang ini dikiaskan dengan emas ini, rupiah. Jadi kalau tukar rupiah dengan rupiah, kalau beda nominalnya, ya, 100.000 ditukar 90, atau 100.000 ditukar menjadi 110. Uang lama dengan uang baru misalnya, itu riba dan haram dan dosa besar, jemaah. Beras Cianjur, beras Rojolele ditukar dengan beras Dolog. Beras Cianjur atau beras Rojolelenya 1 kilo, beras Dolog 10 kilo. Ini riba dan haram dan dosa besar. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak mau jadi riba, kalau beras tukar beras, dijual dulu berasnya, tukar dengan duit. Beras tukar dengan uang, lalu nanti uang itu ditukar dengan beras lain. Ya. Nah, kalau riba yang beda jenis tapi masih satu sebab, satu ilat, maka syaratnya hanya kontan saja, walaupun beda nominal apa-apa. Misalnya dolar ditukar rupiah, ini satu ilat masih, tapi beda jenis, maka boleh walaupun beda nominal, tapi syaratnya harus kontan. Dolar ditukar rupiah harus kontan. Tidak boleh walaupun dolarnya masih di mobil kita. Nanti saya ambil dolarnya ada di mobil, ketinggalan di dompet di mobil. Nggak boleh, harus tangan di tangan. Ini dolar, ini rupiah, seret tangan-tangan begini. Demikian pula kalau misalnya beras tukar kurma, ini beda jenis tapi satu ilat. Boleh beda nominal, beras 7 kilo, kurma 1 kilo misalnya, boleh. Tapi beras dengan kurma harus kontan. Tidak boleh berasnya nanti, kurmanya sekarang. Tapi kalau kurma dengan duit, beras dengan duit, dengan uang, beras dengan rupiah, ini tidak ada syarat cuma. Ya. Karena beda ilat. Kalau beda ilat pasti beda jenis. Ilat itu beda. Ilat itu apa ya? Ilat itu sebab. Seperti emas dan perak, ilatnya riba itu karena alat tukar. Komoditi beras, kurma, gandum dan semisalnya, ini ilatnya riba itu karena dia makanan pokok yang bisa disimpan, bisa ditakar. Ya, cuma maka beras masuk di dalamnya. Nah,
Nah, riba bai', riba buyu', riba karena ada tukar menukar tadi, itu ada dua macam. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl namanya. Riba fadl itu riba karena adanya penambahan. Seperti tadi, emas 2 gram ditukar emas 3 gram. Ya, itu namanya riba fadl. Rupiah 100.000 ditukar rupiah 110. Itu riba apa namanya? Riba bai', jenis riba fadl. Adapun riba nasi'ah yang kedua dari jenis riba bai', riba nasi'ah ini adalah riba karena adanya penangguhan. Ya. Riba karena adanya penangguhannya, ini karena tidak kontan jadi riba. Contohnya tadi dolar tukar rupiah, dolarnya nanti, rupiahnya sekarang. Itu riba apa namanya? Riba bai' juga jenisnya riba an-nasi'ah. Jelas ya? Maka jual beli emas online tidak boleh cuma. Online karena tidak langsung. Ya, barang dikirim, uangnya pun nanti lewat rekening misalnya. Itu tidak boleh. Karena jual beli emas online seperti membeli emas, jadi emas ditukar rupiah. Ini syaratnya harus satu, itu kontan. Sementara online tidak terpenuhi kontan itu. Bagaimana solusinya jemaah? Solusinya adalah kita titip kepada teman kita untuk belikan emas, lalu uangnya kita kirim ke teman kita ini ya, lalu oleh teman kita emasnya dikirim ke kita, tidak masalah. Jadi teman kita yang belanja emasnya ke toko emas ya. Contoh lagi banyak kasus riba di kita adalah tukar menukar uang rupiah baru dengan uang lama ketika hari raya. Ini riba. Termasuk yang kasus banyak terjadi dengan premi adalah para pedagang tukar duit receh, tukar untuk susui, ya untuk kembalian. Itu biasanya sama pedagang tukar kan jemaah. Pak tukar 100.000, tukar seketan loro, tukar, oke. Kata si pedagang satunya, maaf ya, nggak ada ini, nggak ada tukar, nggak ada 50-an dua, adanya cuma 150-nya. Taib, nggak apa-apa wis, tukar 100.000, 50-an dua, tapi nggak ada cuma satu, nggak apa-apa wis, tukar 1 CL 50, nanti 50-nya kapan? Ya wis kapan nanti agak siangan sedikit. Boleh tidak nih jemaah? Boleh tidak? Tidak boleh karena akad tukar lalu tidak kontan. Harusnya kan 52. 50-nya cuma baru satu. Kapan satunya nanti sejam lagi? Ini tidak boleh. Terus bolehnya bagaimana? Caranya pinjam caranya. Tukar duit kan nggak ada. 50-an dua nggak ada 51. Ya wis tukar nggak jadi. Nah gitu pinjam toh seket oleh pora pinjam. Kalau boleh silakan wis pakai. Nah itu akadnya apa berarti? Pinjam. Kalau pinjam boleh. Tapi kalau tukar ya kan, uangnya kan dipegang tuh 100.000. Tukar kan, nanti yang 50-nya dikasih siang. Nah ini namanya tukar, nggak boleh, harus kontan. Karena rupiah dengan rupiah harus kontan. Dan bahkan kalau rupiah dengan rupiah syaratnya dua, kontan dan juga nominalnya sama ya. Ingat ya ikhwan ya, berarti riba dua macam saja, riba qard dan riba bai'. Riba bai' ada dua lagi, riba fadl dan riba nasi'ah. Baik, kemudian apa lagi yang diharamkan di sini? Wala'ana al-musawwirin, dan melaknat al-musawwirin, para penggambar. Ya. Hukum penggambar ini ada beberapa hukum, cuma yang pertama bisa kafir hukumnya. Subhanallah. Dilaknat di sini bisa kafir hukumnya. Siapa dia para jemaah? Penggambar, pelukis, pembuat patung makhluk bernyawa yang niatnya menyerupai makhluk ciptaan Allah. Maka ini hukumnya syirik akbar, syirik dalam rububiyah, karena dia telah menyerupai, menandingi Allah dalam penciptaan. Ya jemaah. Jadi tidak main-main tentang menggambar, dilihat hatinya, niatnya apa. Ya jemaah. Ini yang pertama, syirik akbar, syirik dalam rububiyah.
penggambar, pembuat patung-patung itu. Kalau niat dia untuk menyerupai Allah, aku juga sanggup bisa menyerupai Allah. Allah membuat manusia, aku pun bisa membuat manusia. Na'udzubillah, ini syirik akbar dalam rububiyah. Yang kedua, para jemaah sekalian, membuat gambar makhluk. Dan ini bab musawwirin, para jemaah. Musawwirin adalah melukis, menggambar makhluk bernyawa loh ya. Bukan membuat gambar pohon, bukan. Gambar mobil, bukan ini. Al-musawwirin dalam hadis ini yang membuat gambar makhluk bernyawa. Dan bukan yang memotret, bukan. Ini bukan potret tapi melukis dengan tangannya. Paham ya? Yang pertama syirik besar, kalau menggambar makhluk bernyawa tujuannya apa? Menandingi penciptaan Allah. Yang kedua, hukumnya sama syirik akbar juga jika menggambar makhluk bernyawa adalah menggambar patung-patung makhluk bernyawa untuk disembah. Subhanallah. Jadi dia orang Islam menggambar makhluk bernyawa, membuat patung dewa, membuat patung-patung Yesus. Orang Islam yang buatnya ini, dan dia tahu untuk disembah dia, maka orang Islam ini kufur, batal syahadatnya. Gak peduli niatnya untuk cari nafkah. Hati-hati wahai orang Islam yang suka membuat patung-patung itu disembah oleh orang kafir. Karena maknanya orang Islam ini ridha dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dan orang yang ridha dengan kesyirikan kekufuran hukumnya kafir juga. Naudzubillah. Yang ketiga, membuat gambar makhluk bernyawa tujuannya cari duit tanpa niat menyerupai penciptaan Allah dan bukan patung untuk disembah, maka ini adalah dosa di antara dosa besar walaupun tidak sampai kafir. Ada kan melukis-lukis patung-patung taman-taman kota ya cuma ya. Dan kalau sudah hukum haram merembet kepada semua yang ikut andil di dalamnya ya. Maka saya mohon kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, kalau menghias kota janganlah pakai gambar patung makhluk bernyawa, pakai gambar kembang, gambar yang memang boleh ya. Sudah semua ya. Ini hukum pelukisnya. Sekarang hukum gambarnya sendiri, tidak boleh dipajang ya. Gambar makhluk bernyawa itu tidak boleh dipajang, termasuk foto. Walaupun hukum memoto beda dengan hukum melukis, tapi fotonya sendiri hukumnya sama, tidak boleh dipajang. Boleh untuk dihinakan, dijadikan keset boleh. Misalnya gambar makhluk bernyawa ya, tapi tentu jangan sampai membuat fitnah. Ada gambar tokoh tertentu antum jadikan keset misalnya. Seperti kemarin ya kawan, ada seorang dai ya membuat keset dari bendera apa? Israel. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Kalau saya pribadi tidak melakukan, karena tidak harus dengan cara itu kita untuk menampakkan kebencian kepada Yahudi. Apalagi namanya itu kadang-kadang lambang sebuah negara, lambang. Bisa jadi nanti akan menghina juga nanti lambang negara kita atau lambang bendera-bendera Muslim yang ada gambar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi lain bagi untuk tidak melakukan antum, tidak melindungi antum dengan membuat video-video viral seperti itu. Baik, kembali. Jadi gambar untuk dihinakan boleh, termasuk gambar makhluk bernyawa ini boleh kalau untuk diduduki. Ya jemaah. Diduduki itu boleh, walaupun tentu lebih afdal untuk kita tinggalkan, namun boleh. Misalnya antum sudah kadung beli karpet ada gambar makhluk bernyawa, tidak masalah selama untuk diduduki, bukan untuk dipajang dihias untuk perhiasan. Bahkan termasuk boleh gambar makhluk bernyawa kalau digunakan untuk dimakan atau untuk di piring-piring ya, di gelas-gelas yang memang gelas piringnya untuk dipakai, jadi boleh ya. Yang tidak boleh kalau gelas piring untuk hiasan, guci-guci hiasan ada gambar makhluk bernyawanya nggak boleh. Tapi kalau untuk di piring sendok ada makhluk bernyawa tapi dipakai itu boleh. Ya. Adapun di baju para jemaah tidak boleh. Di baju gambar makhluk bernyawa, makanya tidak boleh memakai baju-baju cala gitu, tidak boleh. Sudah antum dikasih baju cala buang saja, tidak usah. Baju-baju cala untuk apa? Enggak dipakai, nggak boleh dalam semua madhab.
Ya, apalagi dipakai sholat. Nah, udzubillah lagi nanti. Ya. Nah, ini jadi kalau hukum pada hukum gambarnya sendiri ada perincian. Bahkan boleh ketika darurat. Seperti gambar maksudnya pada uang kertas. Tidak boleh antum uang kertas antum coret-coret, dihapus ini gambar makhluk bernyawa, haram hada ya akhi. Ada uang itu antum coretin itu gambar wajahnya. Tidak boleh, biar itu darurat, memang butuh. Atau ada di barang-barang dagangan antum jualan barang dagangan, lalu gambar sampo, sabun, ada gambar makhluk bernyawanya, ada gambar artisnya, lalu antum coretin semua itu. Tidak laku nanti jemaah antum jualan sampo kayak bekas dicoretin kayak gitu. Sudah biarkan, karena itu hal yang memang sudah sulit kita untuk menghindarinya, ya. Termasuk pada surat-surat yang penting seperti ijazah, KTP, KK barangkali. KK nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Atau hal yang lain, surat-surat penting, paspor, ada gambar foto kita mau bernyawa, maka itu tidak masalah karena hal yang sifatnya darurat, ya. Jadi tidak boleh dipajang. Boleh gambar makhluk bernyawa dipajang ketika dibuang kepalanya. Kata Nabi dalam hadis Baihaqi disebutkan, as-surah hiya ras, gambar makhluk bernyawa maknanya yang ada kepalanya. Idza qutiyati ras, kalau dipotong kepalanya maka laisat bisurah, bukan lagi disebut gambar makhluk bernyawa. Antum punya sofa mahal, beli hampir 100 juta sofa. Ada gambar kepala naganya. Ada gambar kepala singa, harimau, macan. Maka antum jangan buang itu sofa, sayang-sayang, beli ratusan juta, puluhan juta, cukup antum buang apanya saja? Kepala naga tersebut, kepala singa tersebut, adapun badannya biarkan. Ya, jangan sampai ikhwan setelah dengar hadis ini, waduh ini berarti gambar bernyawa ini, langsung sofanya dibuang. Na'udzubillah. Ya, mubazir jangan. Tapi buang apa? Kepalanya saja. Gambar-gambar antum juga boleh antum pajang, cuman buang kepalanya, jadi tinggal badannya aja semuanya. Ada gambar foto mantenan, tidak apa-apa, buang kepala semua, pajang saja badannya. Nah, ini karena itu sudah nggak dianggap lagi surah, tapi disebut sebagai gambar biasa. Allah alam. Cukup jemaah ya, insyaallah ini kita masuk nanti hadis keberapa? Berkaitan dengan yang apa namanya jemaah, orang yang menunjuk saudaranya, ya, saudaranya ini berarti sesama muslim jemaah, dengan sebatang besi. Man asyara ila akhihi. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.